gagalnya klaim nasab Habib Pahlawi Yaman sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Gagal, klaimnya itu gagal. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Ini ada tulisan dari KRT Fakih Wirahadiningrat, pemerhati DNA dan budaya Nusantara. Judulnya adalah gagalnya klaim nasab Habib Pahlawi Yaman sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Gagal, klaimnya itu gagal. Sebagaimana kita ketahui bahwa di negeri ini mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memahami bahwa nasab keluarga Bani Alawi atau Pahlawi Yaman yang menisbahkan dirinya sebagai keturunan Nabi melalui Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi ternyata selain gagal secara kajian sejarah dan kitab nasab, juga gagal secara uji genetika tes DNA. Kesimpulannya, menurut data kitab nasab hingga sekitar abad ke-10 Hijriah, baru muncul nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang konon hijrah dari Basrah, Irak ke Hadramaut. Padahal dalam data dan kesaksian Nakib Irak, Sayyid Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman. Bahkan makam beliau ada di kota Mu'tabaroh, selatan Baghdad. Hanya berputra 3 orang, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Yang ketiganya berketurunan dan membuat nakobah untuk saling mencatat nama keturunannya. Kesimpulannya, tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Artinya hal tersebut berarti fiktif dan batal sesuai ilmu nasab. Jelas kan? Bisa diterima? Dan yang lebih tragis lagi di era sekarang dengan kemajuan teknologi, yaitu ilmu genetika yang sudah lazim bahwa susunan basa nukleotida dalam DNA kita telah dapat dibaca dengan sangat presisi. Maka menunjukkan bahwa mereka ini sama sekali bukan bangsa Arab. Karena gen Arabnya sangat-sangat kecil sekali. Lembaga Eichmann yang di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI pernah menampilkan secara terbuka hasil tes DNA salah satu pembawa acara televisi Najwa Shihab, di mana ras Arabnya cuma sekitar 3%. Dan hal itu sebenarnya bukan barang baru di Timur Tengah sana. Karena ketika tes DNA di Family Tree DNA pada tahun 2000-an yang open posting hasilnya dipublish, maka bisa terpetakan bahwa
DNA dari keluarga-keluarga dzurriyyah Nabi yang tersebar di dunia Islam, baik yang dari jalur Al-Hasani maupun Al-Husaini, ternyata telah terdeteksi secara presisi dengan baik. Lihat, buka http://www.familytreedna.com /public/Quraisy ya, J1C3D Ephraim Yeresut. Namun ironisnya hasil tes DNA, terutama Y-DNA atau kromosom Y garis DNA garis ayah dari Pahlawi yang mengklaim keturunan lurus laki-laki ke Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, Imam Husain bin Ali atau Fatimah binti Muhammad SAW, nyatanya gagal total. Sekarang marilah kita tinjau kegagalan mereka di mana. Tes DNA keturunan itu terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut. Pertama, autosomal DNA. Autosomal DNA yaitu meneliti dua-dua pasang kromosom kita yang merupakan sumbangan dari dua-dua kromosom ayah, ADN, dua-dua kromosom ibu. Hasil dari tes DNA bagian ini bisa diketahui seseorang dari ras mana saja, serta sebarannya banyak di bagian bumi sebelah mana, dan lain-lain. Ini bisa dipetakan gitu. Kedua, gonosom DNA atau DNA jenis kelamin yang merupakan satu pasang DNA yang menentukan jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki ada kromosom XY, kromosom X ibu dan Y ayah. Apabila perempuan maka kromosom XX, X dari ayah dan X dari ibu. Nah, dengan demikian meneliti garis lurus laki-laki keturunan berarti meneliti kromosom Y DNA dalam diri kita. Sedangkan untuk garis ibu disebut mtDNA karena kromosom X ibu ini bisa diambil di mitokondria dalam sel kita. Kembali kita fokus ke kajian Y-DNA, mengingat kegagalan nasab garis lurus laki-laki dari Pahlawi ini adalah klaim yang selalu dibanggakan oleh mereka. Bahkan nasab perempuan dianggap putus serta aturan pernikahan yang ketat terhadap anak perempuan mereka harus dinikahi oleh pria Pahlawi sendiri dengan alasan menjaga nasab. Membahas kerancuan ini perlu pembahasan khusus karena kalau ini diterapkan akan jadi bentuk diskriminasi dan rasisme gaya baru. Mengingat dalam kaidah pernasaban dunia, tetap seluruh keturunan Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW, baik dari garis lurus laki-laki maupun perempuan dicatat. Semua ini menjadi cerminan nyata bahwa Islam begitu memuliakan perempuan. Sebagai antitesis dari masa jahiliyah di mana perempuan sangat direndahkan kedudukannya. Dalam tes DNA, seseorang yang berkerabat semakin dekat, maka susunan DNA-nya juga akan semakin identik pula. Dan sebaliknya, semakin jauh kekerabatan, maka akan semakin jauh susunannya pula. Dari sini bisa disimpulkan bahwa sejak Nabi Adam yang diyakini menurut ilmu pengetahuan bahwa manusia modern berawal dari satu ayah yang sama,
maka DNA Adam menyebar kepada seluruh keturunan laki-lakinya. Dan disebabkan oleh mutasi gen, baik karena faktor internal transkripsi DNA atau akibat faktor eksternal, misal kena wabah penyakit atau daya adaptasi di alam, maka rata-rata terjadi mutasi gen setiap 20.000 tahun. Sehingga terbentuklah haplogrup Y-DNA. Singkatnya, dalam uji DNA keluarga Nabi yang secara manuskrip, kitab dan kajian sejarah memang terjaga dan terindikasi sebagai keluarga Nabi ternyata secara nyata telah terpetakan sebagai haplogrup J1A dan ada kode Ibrahim P58 hingga kode-kode lainnya seperti Bani Quraisy L959+, Imam Ali bin Abi Thalib FGC 10500+, atau pecahan dari Imam Hasan bin Ali FGC 8702 dan Imam Husain bin Ali FGC 30416+. Sehingga terpetakanlah kode DNA ini yang awalnya dari tes DNA 2 orang keluarga kerajaan Yordan dan akhirnya menyebar ke keluarga Nabi yang lainnya, mendapat pemetaan yang jelas. Baca Bani Hashim Y-DNA Project https://fgc8712.com/upload. Nah, Ba'alawi yang mengaku-ngaku zuriyah Nabi, ya, ternyata hasil uji Y-DNA-nya haplogrupnya G2. Artinya secara garis lurus laki-laki telah batal demi ilmu pengetahuan, demi logika dan akal sehat. Ini dilihat https://www.familytree.dna.com/public/Ba'alawi frame. Bahkan dideteksi ditemukan kode DNA P303 yang disinyalir sebagai Yahudi maternity garis ibu, atau menurut penelitian Ernest Renan sebagai Yahudi suku ke-13 di luar keturunan 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebuah suku yang lenyap akibat serbuan bangsa Mongol dan Alkazar, dan kode ini banyak ditemukan di Pulau Ibiza, selatan Spanyol, sebagai akibat pelarian pasca Inkuisisi di abad 16 atau pasca kejatuhan Daulah Umayyah Andalusia. Kode ini juga ditemukan pada uji DNA jasad Al Capone, pemimpin mafia Italia, seorang imigran Yahudi Italia yang hijrah ke Amerika dan membentuk organisasi kejahatan modern pertama di dunia. Baca https://www.geni.com/project-G P303Y-DNA-9839. Selain itu ditemukan kode PF3296 yang terdeteksi pada beberapa keluarga Yahudi seperti Gunzburg, Goldstein, Rostas, dan lain-lainnya. Lihat jewishdna.net and Family Tree Gunzburg. Artinya
Pahlawi ini bukan keturunan Nabi, bahkan bukan bangsa Arab, dan malah terdeteksi sebagai ras Yahudi Askenazi separadis. Lihat tabel 057 dan 058 di jewishdna.net, sebuah situs pendeteksian gen Yahudi baik garis paternity atau maternity dari Yahudi internasional. Demikian, kajian DNA ini disampaikan sebagai seruan moral sesama warga bangsa Nusantara Indonesia tercinta kita. Dengan pesan, tidak penting kamu dilahirkan dari ras apa, suku apa, atau agama apa. Selama kamu menjadi manusia yang baik, berguna, dan mengembangkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika, maka kamu layak untuk menjadi warga bangsa yang dibanggakan dan dicintai semua orang. Akhirul kalam, semoga kita tetap utuh sebagai sebuah bangsa dan mari bersatu, padu untuk mengakhiri penjajahan dalam bentuk apapun dan atas nama apapun. Salam Rahayu dan Merdeka. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.